Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan setelah Paloh menyambut baik kedatangan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto di markas Nasdem. Anies mengaku tidak masalah dengan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan yang baik lantaran Prabowo bersedia mendatangi Surya Paloh. Ditanya lebih lanjut soal isu perbincangan kedua tokoh itu, Anies menyebut tidak ada obrolan khusus kecuali yang sudah disampaikan di depan awak media. Di sisi lain, cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin justru enggan menanggapi soal pertemuan Paloh dan juga Prabowo. Imin lebih memilih bungkam saat diwawancarai seusai buka bersama di markas pemenangan Timnas Amin. Sementara itu, Kapten Timnas Amin Muhammad Saugi menyambut positif atas pertemuan yang dilakukan Paloh dan juga Prabowo. Saugi menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas pertemuan tersebut. Ex-Kabasarnas itu pun memastikan bahwa Timnas Amin akan solid memperjuangkan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Sempat disinggung nggak Pak sama Pak Paloh terkait obrolan mereka sama Pak Prabowo? Ya tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga buka suara soal isu masuknya dirinya menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anies tak membantah secara gamblang terkait dengan isu tersebut. Namun ia meminta awak media kembali mewawancarainya terkait hal tersebut setelah proses gugatan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi telah selesai. Pasalnya saat ini pasangan Amin sedang berfokus dengan gugatan hasil pemilu di MK. Sehingga menurutnya pertanyaan itu bisa terjawab ketika semua persoalan tersebut sudah diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Anies setelah buka bersama dengan Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Maret 2024 malam. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pembentukan Kabinet Prabowo Gibran masih terbilang sangat lama dan mereka tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah. Terkait sengketa pemilu 2024 di MK, Anies juga berharap tahapan itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Dia pun menaruh harapan besar kepada Hakim MK untuk memutuskan gugatan dengan seadil-adilnya dan dengan tegas. Sebagaimana diketahui, dalam momen itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah terlebih dahulu bertemu dengan Capres terpilih 2024 yakni Prabowo Subianto. Pertemuan itu digelar di Nasdem Tower sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh juga secara langsung mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Lebih lanjut, Surya Paloh menjelaskan kunjungan Prabowo ke markas Nasdem hanya sebagai wujud silaturahmi atas hubungan yang sudah terjalin selama 40 tahun lamanya. MK-nya belum selesai. Kita gini, MK itu prosesnya. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinet kita apa? Masih lama. Makanya titik itu disimpan buat doorstep dan belum berikut. Oh iya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak khawatir soal pertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dengan Prabowo Subianto pada Jumat 22 Maret kemarin. Ia menyebut semangat untuk mengajukan gugatan ke MK tak akan gembos meskipun ada pertemuan antara Paloh dan juga Prabowo. Anies pun mengungkap bahwa Partai Nasdem telah menyiapkan 12 pengacara untuk mendukung tim hukum Anies Muhaimin dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Anies seusai buka bersama di Nasdem Tower, Jakarta. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan bahwa masyarakat nantinya bisa melihat sendiri bagaimana Nasdem mendukung dirinya dan juga cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar untuk memperjuangkan gugatan di MK.
Anies menyebut pernyataan yang keluar hari ini merupakan spekulasi dan tidak bisa disebut sebagai fakta. Maka dari itu dia tetap meminta kepada masyarakat agar memantau jalannya perkembangan proses pemilu ke depannya. Sebelumnya diberitakan bahwa MK telah menerima pengajuan gugatan dari tim hukum Amin pada hari Kamis 21 Maret 2024. Anies pun berharap semua bisa dikoreksi dengan sungguh-sungguh. MK itu ada pengacara dan Pak Sekjen tadi cerita sudah ada pengacara mau dari paten. Jadi publik nanti bisa menyaksikan. Jadi menurut saya pada saat ini apapun spekulasi dan lain-lain tidak bisa itu sebagai fakta. Nanti dia akan berjalan. Demikian program Viral News hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus program kami selanjutnya. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.